Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ini saya akan menjelaskan tentang Silicon Control Rectifier atau SCR adalah komponen yang biasa digunakan dalam bidang elektronika daya. Jadi kalau bisa dilihat di sini ya, nah, kalau rekan-rekan bisa lihat di sini, Silicon Control Rectifier atau SCR ini konfigurasinya seperti ini. Ya, jadi sebenarnya SCR ini terdiri dari dua buah transistor yang dijadikan satu, yaitu transistor PNP dan NPN. Jadi seperti ini. Kemudian terdiri dari tiga kaki, yaitu kaki anoda, kaki katoda, dan kaki gerbang atau kaki gate. Dari simbolnya adalah seperti ini. Jadi sebuah dioda di mana kaki ketiganya adalah kaki gerbang atau gate. Di sini ada kaki anoda, kemudian di sini adalah kaki katodanya, sedangkan kaki yang ketiga adalah kaki gate atau gerbang. Apa yang membedakan dengan dioda rectifier ya, SCR dengan rectifier apa bedanya? Bahwa kalau dioda rectifier kakinya hanya dua ya, kaki anoda dan kaki katoda saja. Sedangkan kalau SCR kakinya ada tiga, kaki anoda, kaki katoda, dan kaki gerbang atau gate. Bentuknya seperti ini, mirip dengan regulator ya, mirip dengan transistor, tapi ini bukan regulator, bukan transistor. Ini adalah SCR, di mana di sini kaki katodanya ada di sebelah sini, kaki gerbangnya ada di pinggir sebelah kanan, tengahnya itu adalah kaki anoda. Ini biasanya SCR dengan ampere yang rendah ya, misalnya 1 ampere, 2 ampere gitu, 3 ampere ya. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah SCR untuk arus kuat atau arus yang besar ya, misalnya 10 ampere, 25 ampere dan sebagainya. Nah, bentuknya seperti ini. Di mana di sini adalah gerbangnya, sebelah sini gerbang, kemudian katodanya adalah sebelah sini, kemudian anodanya adalah di sebelah sini. Baik, bagaimana cara kerja SCR ini? Sebenarnya cara kerja SCR itu mirip dengan dioda, tapi sebenarnya hanya penambahan di kaki gerbangnya saja atau di gate-nya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini ada sebuah catu daya ya, catu daya atau power supply positif dan negatif ya, DC. Kemudian dipasang dioda di sini, kemudian dipasang beban lampu di sini. Apa yang terjadi dengan lampu? Lampunya akan menyala. Mengapa demikian? Karena dioda dalam keadaan forward atau bias maju, di mana anodanya ketemu dengan positif, katodanya terhubung dengan jalur negatif, sehingga dioda dalam keadaan forward bias atau bias maju, sehingga dioda melewatkan arus yang arusnya itu akan mengalir ke lampu yang menyebabkan lampunya bertegangan dan menyala. Nah, itu menggunakan dioda rectifier. Bagaimana kalau dioda rectifiernya ditambah kaki satu lagi nih, namanya kaki gerbang atau kaki gate. Kalau dilihat di gambar lampunya nggak nyala ya, tidak menyala. Mengapa demikian? Padahal di sini posisi diodanya sudah forward atau bias maju. Kenapa dia tidak mengalirkan arus listrik? Karena di sini kaki gerbangnya tidak dihubungkan ke tegangan. Makanya diodanya itu tidak aktif atau tidak on ya. Diodanya itu menjadi off karena kaki gerbangnya tidak dihubungkan ke tegangan. Jadi SCR ini berfungsi kalau kaki gerbangnya itu dihubungkan ke sumber tegangan, terutama sumber tegangan yang positif, seperti itu. Nah, gambar ketiga bisa dilihat ya di sini kaki gerbangnya sudah disambungkan ke sumber positif, akibatnya diodanya menjadi aktif dan diodanya ini bisa mengalirkan arus menuju ke lampu sehingga lampu teraliri arus menyebabkan lampunya bertegangan dan menyala. Jadi intinya SCR ini untuk menghidupkan SCR caranya kaki gerbangnya harus dihubungkan ke sumber
positif. Itu cara kerja SCR. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan ya, bahwa SCR ini terdiri dari dua buah transistor yang digabung menjadi satu, yaitu transistor PNP dan NPN. Disambung seperti ini ya, rekan-rekan ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah transistor PNP, sedangkan ini transistor NPN. Jadi, seperti yang teman-teman lihat dan pelajari sebelumnya, semisal di sini saya kasih lampu gitu ya. Oh, mohon maaf. Di sini saya kasih lampu gitu ya. Ini ada lampu. Kemudian di sini saya sambungkan dengan sumber tegangan ya. Sumber tegangan di sini. Nah, ini terhubung dengan lampu. Nah, cuman gate-nya ini belum saya kasih sumber tegangan nih di gate-nya. Yang terjadi adalah lampunya mati ya. Lampunya tidak hidup. Mengapa? Karena di kaki gate-nya ini kuncinya ada di sini nih. Kaki gate-nya belum diberikan tegangan. Nah, kondisi yang kedua, kaki gate-nya saya sambung ke tegangan seperti ini. Saya tempel ke sini. Nah, saya kasih sumber tegangan yang mengakibatkan ada arus nih, ada arus yang melewati kaki gate-nya di sini. Jadi ada arus. Nah, nanti arusnya ini nanti masuk ke basis di sini ya, NPN. Kemudian sebagian dari arus basisnya masuk ke sini, yang menyebabkan lampunya menjadi nyala. Arusnya mengaliri lampu sehingga lampunya menyala. Dan sebagian arusnya masuk ke sini. Nah, ini kan juga basis nih. Basisnya untuk transistor PNP. Akibatnya kalau basisnya dialiri arus, maka transistor on. Maka akan ada arus yang mengalir dari atas nih. Dari atas, nah, sebagian turun ke bawah, nah, sebagian turun ke lampu menyebabkan lampunya nyala, dan sebagian lagi arus yang dari atas ini nih, yang dari atas ini, sebagian ke atas lagi. Nah, ke atas, ke bawah, ke atas lagi, dan seterusnya. Sehingga terus-menerus nanti lampunya akan menjadi nyala terus. Nah, lampunya akan menjadi nyala terus. Walaupun misalnya di sininya, di kaki gate-nya saya lepas nih, lampu akan tetap nyala terus. Karena di sini arusnya sudah mengunci di sini arusnya. Arus dari anoda ini, dari PNP ini masuk ke basisnya NPN, dia akan naik ke atas, turun lagi ke bawah, naik ke atas, turun lagi ke bawah. Sehingga dia akan terus gitu ya. Sehingga transistor PNP dan NPN-nya selalu on, sehingga lampunya akan menjadi menyala. Begitu. Jadi memang oleh karena itu SCR ini disebut sebagai rangkaian elektronika self-holding sebenarnya. Rangkaian elektronika self-holding. Karena hanya dengan memberikan trigger di kaki gerbangnya, maka dia akan menghidupkan beban secara terus-menerus. Kan sama dengan self-holding ya. Begitu self-holding dinyalakan, dia akan mengunci. Jadi lampunya atau bebannya akan menyala terus-menerus. Nah, kapan SCR-nya itu menjadi off atau berhenti untuk mengalirkan arus ke lampu jika di anoda ini ya, di anoda ini kita putus dari tegangan, sumber tegangan, maka dia akan menjadi off kembali. Nah, misalnya ini kan mengalir terus nih arusnya dari gate-nya, kemudian gate-nya saya lepas misalnya, nah seperti ini saya lepas, maka arusnya masih dari atas ini masih turun ke bawah ke lampu gitu ya, turun ke bawah ke lampu. Nah, jadi sebagian ini naik lagi, jadi muter gitu ya, looping dia, muter gitu, sebagian ke lampu, sebagian muter. Nah, gimana caranya untuk mematikan lampunya? Caranya untuk memutus anodanya, kaki anodanya, seperti ini. Nah, maka lampunya akan mati gitu. Jadi memang paling bagusnya adalah
dari si anoda ini nanti dipasang saklar gitu ya, saklarnya dipasang di sini. Jadi kalau untuk mematikan lampunya cukup saklarnya itu dilepas dari sini, maka arusnya akan berhenti ya, sehingga transistornya akan off. Nah, itu cara kerja dari SCR ya. Nah, di mana di sini ada kaki anoda, katoda, dan kaki gerbang. Terus bagaimana cara mengukur SCR? Ya, mengukur SCR itu mudah sekali. Nah, teman-teman tahu di sini ada gambar sebuah SCR, di mana kaki yang sebelah sini adalah kaki katoda, sebelah sini adalah anoda, dan di sini adalah kaki gerbang. Nah, caranya adalah multitester menggunakan analog gitu ya, multitester analog di setting di skala misalnya di sini 10 kilo ya, 10 kilo ohm di multitesternya. Kemudian katodanya ditempel di sini, katodanya ditempel di probe warna hitam, anodanya di probe warna merah, jarumnya tidak bergerak, gitu ya. Itu bagus ya, artinya SCR-nya bagus. Kecuali jarumnya gerak. Kalau ada jarum yang gerak, kemungkinan di SCR-nya ada hubung pendek atau short circuit. Kemudian dibalik gitu ya, katodanya ketemu yang merah, anodanya ketemu yang hitam, jarumnya nggak gerak juga, itu bagus. Berarti tidak ada yang short atau tidak ada hubung pendek di dalam rangkaian komponennya. Nah, yang kedua adalah ini harusnya warna merah ya. Jadi yang warna merahnya itu ke katoda, yang warna hitamnya itu ke anoda, tapi anoda sama gate-nya itu kayak di short ya, dibikin hubung pendek gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau ngukur ini, yang besinya si probe warna hitam, ini sebenarnya harusnya warna hitam ya. Jadi saya tekankan lagi, yang di katoda ini warna merah, yang di anoda ini warna hitam. Kemudian eh, pas lagi diukur, besi yang probe warna hitam ini kan ada besinya tuh, ujungnya tuh kan ada besinya. Itu ditempel antara anoda dan gate. Nah, jadi ditempel, jadi dijadikan satu gitu, anoda dan gate-nya ditempel, jadiin satu dengan probe warna hitamnya, sedangkan probe warna merahnya tetap di katoda, begitu diukur, ditempel gitu ya, jarumnya gerak. Berarti SCR-nya masih dalam keadaan bagus. Gitu. Jika pada saat dilakukan pengukuran seperti ini, jarumnya nggak gerak, berarti di dalam SCR-nya udah putus atau sudah rusak. Gitu. Sehingga tidak bisa digunakan lagi. Itu caranya untuk mengukur SCR. Oke, bagaimana dengan parameter-parameter di SCR? Sebenarnya SCR itu parameternya ada di sini, di gate-nya sini, yaitu V-gate ya, atau tegangan gate atau tegangan gerbang. Jadi sebenarnya untuk membuat SCR itu menjadi on atau menjadi aktif, maka gerbangnya harus diberi tegangan yang disebut dengan tegangan gerbang atau tegangan gate. Nah, misalnya di gambar ini ya, di sini gate-nya diberi nilai resistor, kemudian di bagian sumbernya yang terhubung ke anoda diberi beban, kemudian katodanya terhubung dengan grounding atau kutub negatif ya, seperti ini. Kemudian, nah cara menghidupkannya adalah biasanya di kaki gerbangnya ini diberikan tegangan. Nah, tegangan ini yang kita namakan dengan tegangan gate atau V-gate. Seperti ini. Jadi disebut dengan V-gate gitu ya. VGT gitu. V-gate. Nah, V-gate. Jadi sedangkan yang ini biasanya terhubung dengan beban. Nah, bebannya itu biasanya terhubung dengan sumber yang terpisah seperti ini. Nah, baru dihubungkan dengan grounding di sini. Ini positifnya positif, ini negatif.
Jadi arusnya nanti ke sini ya, arusnya ya nanti arusnya ke sini I. Nah, seperti ini. Artinya di bagian gerbangnya ini harus diberi tegangan supaya SCR ini bisa mengalirkan arus ya. Jadi bebannya itu teraliri arus dilewatkan oleh SCR sehingga bebannya bertegangan ya karena dialiri arus bertegangan sehingga seandainya beban itu lampu maka lampunya akan menyala gitu. Jadi VGATE seperti halnya transistor ini namanya VBE atau basis emitor gitu ya. Biasanya nilai tegangannya adalah 0,7 volt karena ini adalah nilai tegangan dari dioda. Karena SCR sendiri kan sebenarnya adalah dioda. Nah, misalnya ya di gambar ini diketahui sebuah SCR memiliki nilai arus gate 10 miliampere, tegangan gate-nya adalah 0,7 volt. Nah, berapa sih nilai Vin di sini nih? Berapa nilai tegangan yang ada di titik ini nih? Di titik ini berapa? Nah, ini bisa dicari. Vin sama dengan VR ditambah Vgate. Atau di sini VR itu kan sama dengan I-gate-nya atau arus gate-nya. Ini I-gate-nya ya, yang lewat sini tuh I-gate-nya. Ini I-gate dikali dengan R yang ada di sini nih, R-nya. Berapa nilai R-nya di sini? Diketahui nilai R-nya 420 ohm. 420 ohm. Berapa nilai I-gate-nya? Nah, I-gate di sini berapa nilainya? Di sini nilai I-gate-nya adalah 10 miliampere. Kan ada keterangannya di sini ya, 10 miliampere. Nah, maka Vin atau tegangan input yang ada di sini nih, yang ada di sini, tegangan inputnya ini sama dengan I-gate dikali dengan R ditambah dengan V-gate. Nah, di sini I-gate-nya adalah 10 miliampere, kemudian R-nya 420 ohm, ya 420 ohm ditambah dengan V-gate-nya berapa? 0,7. Jadi di kalkulasi semua I-gate dikali R ditambah V-gate itu menghasilkan 4,9 volt. Artinya dibutuhkan tegangan input sebesar 4,9 volt untuk membuat SCR ini menjadi aktif atau menjadi on gitu. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.